Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu unsur-unsur iklan media cetak, organ pencernaan dan fungsinya pada manusia, serta ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Tentu, kegiatan sarapan pagi harus dibiasakan agar memberikan energi bagi tubuh kita saat beraktivitas. Selain mengonsumsi makanan yang sehat, minum air putih juga sangat penting bagi kesehatan kita. Pernahkah kamu melihat iklan tentang pentingnya air untuk kita? Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Nah, kita akan membahas iklan pentingnya air putih untuk kita. Kita amati terlebih dahulu gambar iklan. Pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau setara dengan 8-10 gelas per hari. Ciri air sehat yaitu jernih, tidak berbau, tidak berasa. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Iya, tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iya, betul sekali, kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Gambar tersebut bermakna agar pembaca mau melaksanakan iklan tersebut, yaitu memahami pentingnya air putih dan perlunya untuk tubuh. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Iya, kalimat tersebut dipilih karena singkat, padat, jelas, serta mengandung unsur ajakan. Kalimat yang tertulis juga dapat dibaca sekilas tanpa harus berulang kali membacanya. Selain mengonsumsi air, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia?
Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Kita lihat pada gambar. Bagian sistem pencernaan manusia yang pertama, mulut. Kemudian ada kerongkongan. Ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya kita akan membahas proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, di bagian mulut terdapat proses ingesti dan mastikasi. Kemudian di bagian kerongkongan terdapat proses deglutisi. Di lambung terdapat proses digesti. Di usus halus terdapat proses absorpsi. Di usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses. Dan di anus terjadi proses defekasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang macam-macam istilah ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir, defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Untuk mempermudah pemahamanmu tentang pencernaan pada manusia, disajikan diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus. Diawali di mulut, yaitu terjadi proses pencernaan mekanik yang merupakan penghancuran makanan oleh gigi dibantu lidah. Kemudian makanan menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan terdorong menuju lambung oleh gerakan otot memanjang dan sehingga terjadi gerak peristaltik. Setelah itu, makanan menuju ke lambung. Ketika di lambung, makanan dicerna dengan menggunakan enzim HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit kuman penyakit yang ikut terbawa bersama makanan. Ada enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein, serta ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kemudian, makanan bergerak menuju usus halus. Setelah itu, ke usus besar. Pada usus besar, tidak terjadi proses pencernaan mekanik maupun kimiawi, tetapi terjadi penyerapan air, pembentukan lendir untuk melumasi mukosa. Kemudian, sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan,
Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ yang terdapat pada tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan sehingga dapat digunakan sebagai energi dan untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ utama, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan masuk melalui mulut, dicerna lambung, dihaluskan dan diserap nutrisi serta energinya di usus kecil atau usus halus, diserap kadar airnya di usus besar dan dibuang melalui anus. Sistem pencernaan memiliki 3 fungsi umum, yaitu yang pertama, untuk mencerna makanan. Sesuai dengan namanya, sistem pencernaan berfungsi mencerna makanan. Fungsi yang kedua, untuk memperoleh energi. Sel membutuhkan energi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian, fungsi yang ketiga, untuk memperoleh nutrisi. Fungsi sel tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya nutrisi seperti berbagai jenis vitamin dan mineral yang cukup. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Iya, hal-hal yang dapat terjadi adalah 1. Terganggunya sistem organ pencernaan. Ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Akibat yang kedua yaitu terganggunya metabolisme tubuh. Ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tersebut tidak optimal masuk ke dalam tubuh, sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan akibat yang ketiga yaitu mengganggu sistem ekskresi. Dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Setelah belajar tentang sistem pencernaan manusia, kita dapat membuat poster sistem pencernaan manusia. Apa yang harus kita perhatikan yaitu setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Sebelumnya, mencari informasi dari buku teks lainnya atau bertanya kepada guru mengenai fungsi dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian, menulis serapi mungkin dengan menggunakan huruf yang cukup besar sehingga dapat dibaca dari jarak yang cukup jauh. Pada pembelajaran 1, kamu telah belajar tentang sistem pencernaan pada sapi. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan sistem pencernaan pada manusia dan sapi. Yang pertama, persamaan sistem pencernaan makanan pada manusia dan sistem pencernaan makanan pada sapi yaitu memiliki alat-alat pencernaan yang berupa mulut, kerongkongan atau disebut juga esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, persamaan pengunyahan makanan pada sapi dan manusia, yaitu makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Kemudian yang ketiga, persamaan proses pengeluaran makanan pada sapi dan manusia, yaitu sisa makanan akan keluar dalam bentuk feses lewat anus. Nah, kamu sudah tahu persamaan pencernaan sapi dan manusia. Selanjutnya kita akan membahas
Perbedaan sistem pencernaan manusia dan sapi. Yang pertama, struktur gigi sapi tidak mempunyai taring dan bentuk gigi geraham yang besar, serta berbentuk datar. Lambung sapi terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sapi punya enzim khusus yaitu selaulase yang berfungsi untuk mencerna selulosa. Yang kedua, perbedaan proses pengunyahan makanan pada sapi dan manusia yaitu sapi mengunyah makanan dengan kasar, kemudian ditelan dan nanti akan dimuntahkan dan dikunyah ulang, sedangkan pada manusia makanan dikunyah dan ditelan. Dan perbedaan yang ketiga yaitu proses pengeluaran makanan pada sapi dan manusia. Pengeluaran pada sapi fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli di usus seperti pada sistem pencernaan manusia. Apakah kamu pernah bernyanyi? Bernyanyi akan lebih menarik apabila diiringi oleh alat musik. Perhatikan sekelilingmu, benda-benda apa saja yang bisa kita pakai untuk alat musik? Iya, bisa salah satunya galon air minum. Nah, kita akan belajar tentang lagu Mars Hidup Sehat. Dalam lagu Mars Hidup Sehat terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor yaitu lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Berbeda dengan tangga nada mayor, tangga nada minor ciri-cirinya yaitu lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, pada lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada mayor karena lagunya yang bersifat riang gembira dan bersemangat. Contoh lagu nasional atau lagu daerah yang bertangga nada mayor yaitu Maju Tak Gentar dan lagu Hari Merdeka. Kemudian, contoh lagu nasional atau lagu daerah bertangga nada minor yaitu Bubui Bulan dan Gugur Bunga. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.